Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana wirid zikir setelah sholat Jumat? Habis sholat Jumat dengan habis sholat yang lain tak ada bedanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau mau ditambah la ilaha illallah, afdalul zikri la ilaha illallah. Dalam hadis afdalul zikri la ilaha illallah. Ditambah orang afdalul zikri fa'lam. Fa'lam itu dari Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha. Tapi bunyi hadis di Indragiri Ilir ada beberapa daerah menggunakan ayat 7, Al-Fatihah 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Bagaimana status wirid? Apa boleh diamalkan Pak Ustaz? Ada namanya mujarrab. Mujarrab itu diambil dari kata jarraba yujarribu, artinya dicoba. Ada orang dapat ilham lalu dicobakannya. Dapat ilham dia, baca Fatihah 7 kali, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Setelah dia dapat ilham itu dicobakannya, manjur, maka disebut dia dengan mujarrab. Dari kata jarraba yujarribu, mujarrab. Alhamdulillah doa ini mujarab nih. Mujarrab. Karena payah orang kita nyebut mujarab, jadi mujarab, mujarab. Artinya udah dicobakan berhasil. Guru saya namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali waktu di Sudan. Saya datang ke rumah dia. Waktu saya pertama datang, saya bawa madu, saya bawa minyak zaitun, saya bawa oleh-oleh dari Indonesia. Kata dia, tak boleh. Kita biasa ngasih hadiah ke guru kan biasa. Kata dia tak boleh. Kenapa tak boleh Syekh? Setelah sidang baru boleh ada komunikasi. Karena kalau dari awal sudah begini, hatiku nanti rusak. Ini yang tak ada di dosen Indonesia. Jadi setelah sidang semua selesai, diundangnya saya di rumahnya, dipotongkannya kambing. Datanglah orang sakit. Jadi banyak orang sakit datang. Abdul Somad, sekarang kau yang mengobati orang ini. Aku tak bisa, saya bilang. Ku kasih kau ijazah. Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Kau bacakan ke dia. Kalau ada air, bacakan air. Ini ku dapat dari guruku, kata dia. Itu namanya mujarrab. Gurunya dapat ilham sampai ke guru saya, lalu ke saya ijazahkan ke antum. Ajaztukum, ku ijazahkan. Ada nanti balik antum ke kampung. Balik ke kampung datang orang susah melahirkan, susah jodoh, sakit, demam, bawaannya air. Tolonglah bacakan doa nih Ustadz. Terus antum bilang, mohon maaf, saya dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Gak bisa antum tolak begitu. Antum bacakan Fatihah 7 kali, Al-Falaq, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Kuriwayatkan dari Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad dari Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali. Kalau riwayat sholat, ya pakai ambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.
Bagaimana cara berbakti ke orang tua yang sudah tua renta? Selalu suka sumpah serapah. Terkadang saya merasa yang saya lakukan sudah betul, tapi tetap salah. Bagaimana sumpah orang tua ini? Karena saya sering menangis dengan sumpah. Seandainya Allah mengirim malaikat, lalu malaikat itu ngasih tahu ke saya, Somad, ya malaikat, mau kau kuhidupkan emak kau lagi, tapi dari pagi sampai malam dia menyumpah kau aja. Hidupkanlah, hidupkanlah malaikat. Hidupkanlah. Biarlah ya dia hidup. Tak usah dia senyum, tak usah dia baik, tak usah dia menasihati saya. Hidupkan dia, disumpah serapahnya saya 24 jam, biarlah. Bagi kalian yang disumpah mak kalian, dicaci maki hamunnya kalian, lalu kalian berhenti berbakti sama dia. Kalau saya, kalau bisalah dia hidup lagi. Mau dibilangnya binatang, mau dibilangnya apa. Saya Pak Ustadz, yang dikata jamaah, sudah saya siapkan makanan ke emak saya. Pergi dia ke tetangga, minta nasi. Dibilangnya, anakku tuh parah kali. Taklah dibuatkannya aku makan. Padahal udah ada di rumah Pak Ustadz. Saya belikan dia baju baru Pak Ustadz. Pergi dia ke tetangga, dibawanya baju sobek. Tengoklah anakku. Apa yang saya lakukan Pak Ustadz? Kaulah orang paling beruntung, paling bertuah, saya bilang. Aku yang mencaci maki pun tak ada lagi. Nah, jadi kalau antum punya orang tua, jaga-jagalah. Orang tua makin tua dia memang begitu. Macam memegang Quran buruk. Dibaca tak terbaca karena sudah berlobang-lobang, dibuang berdosa. Begitulah orang tua. Kalau antum punya orang tua 60 parah, 70 makin parah, 80 makin parah. Kalau udah 80, datang antum tanya, kau siapa? Makin parah. Antum mandikan dia, antum sabunkan dia, pakaikan pempes. Ingat dia sembahyang-sembahyang, jaga, kasih kain paling bagus. Cari kain ke ke Ramayana sana, tanya, mana kain yang harga 5 juta? Kain. Belikan sajadah paling bagus. Carikan minyak wangi paling bagus. Itulah kunci hidup. Jadi kalau mengadu tentang orang tua sama, kalau ada antum mengadukan orang tua antum ke saya, tak akan pernah menang antum. Antum cari ustaz lain. Siapa saja yang mengadukan orang tuanya ke saya, tidak akan pernah menang. Datanglah orang mengadu ke saya. Saya Ustadz, mak saya ini menyumpah serapah saya, binatang keluar dari mulutnya. Udah habis semua, udah habis. Kalau antum nanti jadi Ustadz, datang orang ngomong, jangan dipotong, biarkan dia sampai habis. Kan udah terasa itu, asal udah agak diulangnya 2 kali, itu sudah habis bahannya itu. Nah, udah habis ceritanya, mak saya ini Pak Ustadz disumpah serapahnya saya ini, saya salah semua, tak ada yang betul, ini begini begono. Udah habis, sudah. Apa yang kau kasih ke emak? Apa yang kau kasih ke dia? Ku kasih ke dia gelang, kanannya penuh, kirinya penuh. Ku buatkan dia cincin 10, ada semua cincin. Ku buatkan dia rumah, ku kasih dia mobil, ku suruh jalan-jalan. Si putra bawa, si putra met dia. Putra kau bawa emak, bawa ke Danau Toba, bawa ke Medan, bawa keliling, kasih duit. Kau apa kau kasih? Itu diam dia. Jadi siapapun yang mengadu ke saya tentang orang tua, kalian tak akan pernah menang. Kalian cari ustaz lain yang akan memenangkan kalian. Di manakah tempat terbaik untuk berkurban? Di tempat orang yang tak pernah menengok daging. Jangan kan mencium daging, menengok pun tak pernah. Nah, itulah yang paling bagus.
Antum salurkan, kasih ke Ustadz Al-Nob di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nanti akan disalurkan ke Bagan Benio, dibawa ke suku Talang, dibawa ke suku Akit, dibawa ke suku Lawak. Apakah pemilik kurban perlu menyampaikan biaya kurban juga termasuk biaya operasional? Apakah panitia kurban perlu menyampaikan biaya kurban termasuk biaya operasional? Bapak Ibu peserta kurban, kurban kita tahun ini per orang 2.700.000. Sudah masuk harga sapi dan biaya operasional. Survei ke Muara Lembu, ongkos truk, jaga malam, upah tukang jagal, komplit. Inilah dia 27. Akadnya, kubayarkan 27 untuk kurban dan biaya operasional tunai sah. Jangan antum bilang biaya kurban. Operasional dari mana diambil? Diambil dari masjid, haram. Karena orang nyumbang untuk masjid, bukan untuk kurban. Ambil 2,5. Terus biaya jaga malamnya, biaya surveinya, biaya sapi dari Muara Lembu kemari. Memang kau bawa jalan sapi itu kemari? Sampai kemari kan tak langsung dipotong, jaga malam. Uang kopi orang itu dari mana duitnya? Dikutip lagi, 2 kali kerja. Pak ya. Saya terima 2,7, kalau duit berlebih kami balikkan. Akadnya mesti benar dari awal. Antum yang terlibat nanti, yang tak hadir, yang semua terlibat panitia-panitia kurban, maka akadnya buat 2,7 untuk kurban dan biaya operasional tunai sah. Jelas? Semasa hidup orang tua saya wasiat, setelah saya meninggal, warisan saya tinggalkan jangan kalian bagi sebelum ibu kalian meninggal. Yang saya tanyakan, mana yang saya dulukan kerjakan? Wasiat pembagian warisan, karena orang tua sudah meninggal, ibu masih hidup. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk menyebabkan maksiat kepada Khalik. Taat kepada makhluk menyebabkan maksiat kepada Khalik. Tak bisa. Harta warisan mesti dibagi. Kalau gitu ayah kami ini salah. Ayah kalian tak salah. Kalian salah paham. Kenapa ayah tak mengatakan tak boleh bagi wasiat? Dia takut kalau kalian bagi, kalian usir mak kalian nih. Kalian letakkan jadi panti jompo. Jadi teknis yang benar bagaimana? Habis meninggal orang tua, duduk. Ini harta warisan. Ada tanah, ada ruko, ada toko, ada rumah. Bagi. Ini rumah, ini tanah, ini yang lain. Kau dapat jatah tanah, kau dapat ruko. Di antara keluarga ini yang kira-kira berduit, yang kira-kira beruang, mana? Ini ada 3 orang. Kalian yang bertiga jatah rumah. Kenapa kalian bertiga jatah rumah nih? Karena kalian berduit. Jadi kalian masih bisa tenggat lama. Kalian jaga emak nih, jangan kalian halau dia dari sini. Yang ini kasih ruko, kenapa? Karena anaknya sedang kuliah, duitnya tak ada, bisa dijualnya langsung. Ini yang sawit, kenapa? Ini susah, ini bisa jual langsung. Ini kalian cari yang mana yang agak longgar dia, supaya dia jatah dia ada di sini. Tunggu mak meninggal, baru jual rumah induk nih. Begitu teknisnya, bukan harta warisan langsung bagi, ini kau, ini kau, ini kau, ini kau. Habis itu bilang, mak tak dapat jatah lagi di sini. Jadi mak, mohon maaf kami pindahkanlah ke panti jompo, neraka jahanam untuk kalian. Jadi solusi jalan tengah adalah tetap dibagi karena melaksanakan perintah Allah. Orang meninggal
harta warisannya dibagi. Karena kalau tak dibagi, iya kalau emak ini duluan meninggal, kalau anaknya duluan meninggal, munculkan masalah baru. Menyimpan harta warisan sama dengan menyimpan bom yang akan meledak. Pam. Makanya ayat yang paling detail dalam Quran bukan ayat sholat, bukan ayat puasa, bukan ayat haji, tapi ayat tentang harta warisan. Begitu cara teknisnya. Tak ada sawit, tak ada ruko Pak Ustadz. Cuman sepetak rumah aja. Bagaimana caranya? Duduk. Jatah kau sekian, jatah kau sekian, jatah kau sekian. Rumah ini harganya 1 miliar. Jatah kau setengah 500 juta. Jatah kau seperempat 250. Jatah mak seperlapan 125. Tapi rumah ini tetap kita ini. Mak tetap di sini. Nanti kalau mak meninggal baru kita jual. Ini surat. Hasil rapat pembagian warisan. Jatah kau 500, jatah kau 250, jatah mak 125. Tak bisa Pak Ustadz, karena mesti juga kami jual. Jual. Belikan rumah baru. Yang kira-kira cukup untuk dia, untuk keluarga. Bagus sekali lah. Iqaban. Allah menurunkan hukuman kepada kamu. Dosa besar. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haq setan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran, setan bisu. Sudah setan? Imam Abu Ali Ad-Daqqaq dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. As-sakitu 'anil haq setan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran, setan bisu. Bagaimana ulama yang diam ketika melihat penguasa zalim? Justru dia menyuruh umat agar bersabar saja. Apakah kita masih harus mengikutinya? Apakah ulama itu menanggung dosa? Nah, ini untuk memancing anak ini. Antum mau anak jawab, habis itu anak jawab, anak saya pun diserang orang. Pandai pula macam-macam. Ustaz lain bisa untuk pancing, saya tak bisa. Saya ini udah masak sampai keluar PNS, sampai tak bisa keluar negeri, sampai keluar PNS, sampai dibuli, dimusuhi, dihalau, diusir, radikal, anti kebinekaan, dipotong orang. Terakhir Sintang, darah ayam untuk nakut-nakuti saya. Jangan, saya tak usah kalian pancing-pancing lagi. Ustaz lain bisa kalian pancing. Ustaz lain ini bicara, itu adalah ulama so, itu adalah, habis itu dipotong. Ya ini udah masak di sini dah. Udah dihalau, udah diusir, udah ditangkap. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Amin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih banyak lagi ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kalau antum tengok ada yang ada jalisahu, akilahu, syaribahu. Duduk-duduk bersama mereka, makan-makan bersama mereka, minum-minum bersama mereka. Kan sebagian. Yang sebagian kan masih ada yang istiqomah. Ikutlah. Jelas? Jalisahu, akilahu, syaribah, duduk-duduk, makan-makan, minum-minum. Kalau sudah duduk-duduk, makan-makan, minum-minum, khalata, bercampur hati. Kalau ditanya, kenapa kau duduk-duduk sama dia? Kalau kita mendekati siapa lagi? Kita berpegang kepada hadis. Jangan pegang kepada Abdul Somad, berpegang kepada
Hadis. Makanya kita bukan tablik akbar, kita ngaji nih sekarang, ngaji kita. Jangan nanti videonya dipotong kata Abdul Somad tidak boleh duduk. Jangan gitu. Kan ngaji nih. Kalau bisa kalian kasih tahu, kasih tahu. Tak bisa kasih tahu, saya pinjamkan ya, pukulkan ke kepala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala syari'atil warra at tariqatil bayda. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Bersama kita subuh ini ada Bapak Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Buya Marfendi. Buya ulama alumni Gontor yang berjuang melalui politik. Kita doakan beliau ditolong Allah dan menolong agama Allah. Amin. Salat sunat Isyraq 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.